Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atan min yawmina hada ila yaumil ba'thi wa nahdur. Hadratul kiram para alim, para ulama, para asatidz, Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Bantar Kampung, Romo Kiai Haji Amin Mustaqim, yang alhamdulillah pada malam hari ini sakit hadir di kegiatan tribulan Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor. Tentu kehadiran Pak Kiai selaku Ketua Majelis Wakil Cabang menambah semangat bagi kami kader muda Nahdlatul Ulama dan juga sahabat-sahabat serta para santri Pondok Pesantren Al-Furqon Fukuh Pakiringan, desanya apa? Desa Bantar Kampung, Kecamatan Bantar Kampung. Jadi memang alhamdulillah dua kali katanya saya hadir di sini. Dulu kegiatan temu kader ya, alhamdulillah sahabat-sahabat dan juga kami rombongan bisa mengunjungi dan juga sopan Pondok Pesantren Al-Furqon dan juga Bapak Kiai Makmun Mahyudi selaku Dewan Penasehat Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Brebes. Alhamdulillah beliau terlihat selalu muda, memang karena posturnya minimalis. Alhamdulillah juga beliau hadir membersamai kami di kegiatan Majelis Zikir Sholawat Rijalul Ansor. Yang kami hormati, yang kami muliakan Gus Sibro Mulisi, Dewan Penasehat dan juga senior kami di Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Brebes yang di periode yang ketiga ini alhamdulillah diamanai sebagai Ketua Dewan Penasehat Mali. Saya kira tidak ada rasa bosan dan juga rasa beliau sungkan karena memang jati dirinya beliau selaku kader Gerakan Pemuda Ansor tentu untuk bisa mengayu bagio dan juga membersamai sahabat-sahabat Ansor khususnya di Kecamatan Bantar Kampung maupun di Kabupaten Brebes. Matur nuwun Gus Ipo, semoga sehat selalu dan juga para kiai, para alim, para ulama, pengasuh Pondok Pesantren Al-Furqon Dukuh Pakiringan, Desa Bantar Kampung. Alhamdulillah kami rombongan bisa hadir di sini dan juga diterima dengan baik oleh sahabat-sahabat serta para santri yang tentu santri nek ayam ini wis wayahe turu apa durung nek ngaji ta wis pragat tapi gari undangannya nek ini bahasanya Sunda ya? Iya, di sini bahasanya Sunda ya? Saya itu kadang heran. Saya itu usia 36 tahun, orang pinter bahasa Sunda. Tapi orang sini usia 2 tahun, 3 tahun sudah pinter bahasa Sunda. Iya, alhamdulillah. Yang terhormat dan juga sahabat-sahabat sekalian, pengurus pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor, wabil khusus Ketua Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor, sahabat Muhammad Mudrik Al-Mahribi dan juga segenap jajaran, sahabat-sahabat pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor di wilayah Brebes Selatan. Alhamdulillah wabil khusus tuan rumah sahabat Ujo, Ketua Pimpinan anak cabang, kemudian KAC Pagiangan yang baru datang, sahabat Miftah
beserta rombongan, kemudian PAC Ayu, sahabat Adi beserta rombongan. Nun sewu, saya itu sejatinya sudah di Bumayu sejak habis maghrib, tapi diputer-puter oleh ketua PAC. Tadi saja sampai mana Pendukur dia. Pada saya kayaknya Google Map orang cuma Pendukur. Tapi namanya orang nggak tahu. Nurut aja sama sahabat Dali yang kata turun banser. Ternyata mandek karena munten salah. Puter balik mana? Ada Dali ini mana? Ada. Iya kayaknya kayak pangus update deh. Sahabat-sahabat kalian seluruh pengurus dan juga kader Ansor Banser di wilayah Provinsi Selatan khususnya di Kecamatan Bantar Kaung, dan juga pengurus Badan Otonom. Kami lihat ada Ibnu, kemudian pengasuh di toko pengurus Pataya Selimat Ranting toko PAC, dan juga para santri khususnya. Santri ya, yang diundang santri siap. Santri siap. Jam 10 berapa siap, tapi kayak orang ngeli ya. Ngeli beli ngeli. Baik, sahabat-sahabat sekalian, para hadir dan juga segenap tamu undangan yang kami hormati, yang kami banggakan. Alhamdulillah, Jalur Ansor ini pertemuan rutin sudah berlangsung 3 kali putaran. Alhamdulillah kita bisa roadshow keliling sahabat-sahabat di beberapa koordinator wilayah maupun di beberapa pimpinan cabang. Tentu kami dari pimpinan cabang ataupun rombongan dari Majelis Zikir dan Sholawat dari Jalur Ansor, satu adalah bahwa kami ingin merekatkan jalinan silaturahim, konsolidasi periodik di organisasi. Salah satu medianya adalah melalui kegiatan rutinitas Majelis Zikir dan Sholawat dari Jalur Ansor. Jadi di samping untuk wahana melestarikan apa yang menjadi tradisi dan juga amaliyah Jamiyah Nahdlatul Ulama, amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentu yang menjadi maksud untuk bisa bersilaturahim. Kalau tidak ada pertemuan rutin Majelis Zikir dan Sholawat dari Jalur Ansor, sahabat kami di pimpinan cabang, sahabat Abdurrahman coba ngacung-ngacung. Nah, sahabat Abdurrahman itu nembe sumur urip maning Bantar Kaung. Ya kan, nek orang melu Ansor terbang bisa. Nah, alhamdulillah beliau nembe belum dina, baru 3 hari ini pulang umroh. Makanya kok kondong apa? Insya Allah makbul ya. Nembe kinyis ya, jadi kinyis. Tapi aja kesuwen neng berbes kesuwen. Kena anginnya berbes. Jadi beliau itu alhamdulillah ketika kita semua bersilaturahim antar jenjang kepengurusan, baik cabang, anak cabang ataupun ranting, saya kira tidak ada yang tidak mungkin organisasi ini akan solid. Jalinan struktur hierarkis dari tingkatan pimpinan pusat sampai tingkatan pimpinan ranting ini akan terbangun dengan baik. Maka berkali-kali kami sampaikan, tidak boleh, ini kami sampaikan, tidak boleh pengurus pimpinan organisasi manapun, apalagi di Gerakan Muda Ansor, itu hanya ketingkring di atas, nggak boleh. Pengurus-pengurus harus siap turun ke bawah untuk memastikan bahwa kondisi daripada pimpinan ranting betul-betul sehat secara aturan main organisasi. Apakah organisasi ini kena penyakit? Apakah betul-betul sehat? Rutinitasnya jalan, program-programnya jalan, ataupun kegiatan-kegiatan yang lain juga bisa berjalan. Nah, ini di cross check semua. Maka kalau kita hanya di atas tidak pernah turun ke bawah, maka bisa dipastikan sahabat-sahabat ini konsolidasi produk dari organisasinya akan rapuh. Maka mumpung bocah-bocah Ansor
bocah-bocah kader muda, sahabat-sahabat yang masih punya tenaga yang lebih, maka turun ke bawah, menyapa, menyambang ranting pimpinan cabangnya ada di tingkatan level akar rumput. Ini mutlak dilaksanakan oleh seluruh pengurus pimpinan organisasi, walaupun medan perkhidmatannya beda-beda. Contoh, ini Bantar Kaung kan sangat luar biasa, artinya secara geografis ini mungkin 3 yang paling ekstrim setelah mungkin Salem dan juga kecamatan Ketanggungan. Jangkauannya panjang, medannya juga naik turun bukit, gunung, lembah, dan seterusnya. Maka ini insya Allah sahabat-sahabat sekalian, ketika seluruh pengurus bisa bergerak betul-betul melaksanakan tugas-tugas keorganisasian, bertemu tatap muka dengan sahabat-sahabat di tingkatan nanti, juga stakeholder dalam hal ini adalah pondok pesantren, maka saya kira tidak mungkin panjenengan dan orang-orang awam di lingkungan sana ini menganggap bahwa pondok pesantren ini adalah tempat tumbuhnya budaya feodalisme. Tidak akan mungkin. Kalau kita betul sering berkunjung dengan para kiai, para alim, para ulama, memberikan edukasi kepada masyarakat umum ataupun kalangan awam, saya kira hal-hal yang kemarin ramai di media sosial, pemberitaan yang ramai-ramai di acara-acara televisi, itu hanya sekedar secuil daripada tantangan kita untuk berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Karena apa? Pondok pesantren adalah miniaturnya Jamiah Nahdlatul Ulama. Asal muasalnya Nahdlatul Ulama ini aktivis pesantren dari kalangan-kalangan pondok pesantren yang betul-betul secara ikhlas itu memberikan ilmu-ilmu kepada para santri, para pelajar, dan tidak hanya sekedar ilmu agama, tapi ilmu nasionalisme, ilmu bagaimana para santri, para pemuda cinta betul dengan tanah airnya, cinta betul dengan wilayahnya, cinta betul dengan tanah tumpah darahnya. Makanya unik. Contoh, pondok pesantren itu ketika masyhur, jarang sing arane kenal dengan nama nama pondoknya jarang. Contoh nih Gus Putri gitu kan ya. Ya, Pondok Penanjung gitu Gus ya. Kemudian sini mungkin Pak Kiringan dan pondok-pondok besar lain, pondok pesantren besar lain pasti yang dikenal adalah nama wilayahnya, nama petubuhannya, nama desanya. Misalkan Buntet ataupun Tebu Ireng, ya kan, Jombang, apalagi Lirboyo, ya kan, Ploso. Padahal namanya ada, tapi itu bentuk kecintaan para kiai, para alim, para ulama menamai bahwa ini adalah wilayah yang juga harus kita harumkan untuk dikenal oleh masyarakat umum. Sahabat-sahabat dan juga para alim, para ulama, para hadirin, dan yang perlu kami sampaikan selanjutnya bahwa di Gerakan Pemuda Ansor sebagai kepanjangan tangan kebijakan daripada Nahdlatul Ulama, maka kami sampaikan di Bantar Kaung, jangan sampai berpendapat ataupun beropini ataupun berpikir bahwa panjenengan beransor maka fokusnya hanya beransor, tugas-tugas ansor. Ini nggak boleh. Mungkin beda dengan bahan lain. Tapi kami sampaikan, ketika panjenengan aktif di organisasi Gerakan Pemuda Ansor, menjadi pengurus Ansor, kader Ansor, Banser, Rijalul Ansor, maka kami sampaikan program Nahdlatul Ulama pun harus bisa disukseskan oleh sahabat-sahabat. Karena apa? Menurut Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ansor itu kinetiknya, ya, elemen kinetiknya daripada Jamiah Nahdlatul Ulama
Maka jangan sampai heran, manakala ada kegiatan Nahdlatul Ulama, pasti di situ ada sahabat-sahabat Ansor. Tapi lain cerita, manakala di situ ada kegiatan Nahdlatul Ulama, belum tentu ada kepanitiaan yang berasal mungkin dari Fatayat Muslimat ataupun dari Ibnu dari Kemenku. Ini beda. Maka Ansor sebagai kader mudanya Jamiah Nahdlatul Ulama punya tugas tanggung jawab mensukseskan, melaksanakan mandat organisasi, tugas-tugas dari gerakan pemuda Ansor. Yang kedua, tugas-tugas dari para alim ulama di lingkungan kepengurusan Jamiah Nahdlatul Ulama. Apa maning Banser. Nah, Banser pun sama. Jangan sampai panjenengan berpikir jadi Banser hanya fokus kegiatan pengamanan saja. Tapi lebih dari itu, bahwa sebagai kader inti gerakan pemuda Ansor, maka sahabat-sahabat Banser pun lebih harus aktif daripada sahabat-sahabat Ansor, karena kader inti melaksanakan tugas di lingkungan kebanseran, juga Ansornya, juga di Jamiah Nahdlatul Ulamanya. Para santri kayaknya sudah pada ngantuk. Sing ditunggu adalah sholawatan. Betul? Apa pengen balik maring asrama? Esok sekolah? Mada. Kira-kira itu para alim, para ulama, dan para tamu undangan yang kami hormati, hal-hal yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi, dengan kegiatan majelis zikir dan sholawat Rijalul Ansor, betul-betul kita berharap menjadi satu santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang secara kontinu konsisten mengajarkan apa yang menjadi ajaran dari baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satu medianya hari ini kita baca maulid, ya, kita baca maulid, sholawatan. Mudah-mudahan betul-betul kita berkumpul kelak nanti dengan baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.